Shalom, selamat pagi Jemaatku Kelapa Gading yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu di dalam renungan pagi pada saat ini di masa Prapaskah. Bacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Abraham dibenarkan melalui iman. Jadi, apa yang dikatakan? Apa yang telah diperoleh Abraham, bapa leluhur jasmani kita. Sebab sekiranya Abraham dibenarkan berdasarkan perbuatannya, ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apa yang dikatakan kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kepada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Namun kepada orang yang tidak bekerja, tetapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang fasik, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang benarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang tutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang menjadi tema di dalam perenungan kita pada saat ini adalah iman yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 ini di dalamnya berisikan mengenai kebenaran di hadapan Allah diperoleh hanya melalui iman, bukan perbuatan atau usaha daripada manusia. Rasul Paulus di dalam pembacaan pada saat ini menekankan atau dia berbicara mengenai iman yang dimiliki oleh Abraham. Mana kita tahu Abraham melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan baik di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan justru memperhitungkan akan iman percayanya kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Abraham? Abraham dengan kesetiaannya terhadap Allah. Abraham hanya mau melakukan apa yang diperintahkan Allah di dalam kehidupannya. Karena Abraham tahu ketika dia menyerahkan semuanya itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu itu baik adanya. Walaupun Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau kita melihat janji Allah terhadap Abraham tidak masuk logika manusia. Mengapa demikian? Karena Allah berkata keturunan Abraham akan diberkati. Keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Padahal pada saat itu atau di dalam pembacaan kita dikatakan usia Abraham sudah hampir mencapai 100 tahun. Bahkan istrinya 90 tahun. Hal yang tidak mungkin. Tetapi apa yang dilakukan Allah? Allah melihat hati daripada Abraham. Dengan kesetiaannya mau melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Sehingga pada akhirnya Abraham sendiri menyaksikan ataupun merasakan bagaimana jawaban Tuhan atas setiap janji yang Allah lakukan di dalam kehidupan Abraham. Pada akhirnya keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita lihat Allah membenarkan Abraham karena imannya. Sekali lagi, Allah membenarkan Abraham karena imannya. Bukan berarti Abraham tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah iman daripada Abraham. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham mengalami hal yang luar biasa dengan iman yang kuat dan teguhnya terhadap Tuhan. Apalagi kita saat ini sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai orang-orang yang tinggal mau merefleksikan segala bentuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah kita akan meragukan iman kita
terhadap Tuhan kita Yesus Kristus? Bukankah Dia sudah mati untuk menebus salah saya dan Bapak Ibu saudara-saudara? Mari kita dalam kehidupan kita ataupun di minggu-minggu Prapaskah ini kita mau menghayati bahwa pengorbanan Allah yang sudah Dia lakukan lewat putranya Tuhan Yesus Kristus memperkuat iman percaya kita bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Hadirnya Tuhan dalam hidup kita lewat perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa kita tunjukkan kepada semua orang. Tetapi ingat Bapak Ibu, yang dibenarkan Tuhan adalah iman. Mari kita tetap memperkuat iman percaya kita terhadap Tuhan. Maka apapun yang akan kita lakukan berhasil di hadapan Tuhan. Mari kita memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Sehingga puasa-puasa yang sementara kita jalani di minggu-minggu Prapaskah ini akan menjadi satu kekuatan iman yang luar biasa dalam hidup kita. Kita bisa memaknai arti dari kematiannya di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, layakkan kami di minggu Prapaskah ini untuk kembali melihat bahwa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami luar biasa adanya. Kuatkan kami Tuhan dengan iman kami kepadamu, sehingga hari-hari kehidupan kami bisa mencerminkan bahwa kami adalah umat kesayangan Tuhan, bahwa kami adalah umat yang selalu berharap kepada pertolongan Tuhan. Sertai terus kami di dalam kami mau menghayati kematian Tuhan kami Yesus Kristus di dalam minggu-minggu Prapaskah ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami secara pribadi, keluarga kami, bahkan jemaat kami PO Kelapa Gading. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.